Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12 IPA IPS. Hari ini saya mengajak Anda ke modul yang ketiga yang saya beri judul isi dan berita. Ada di modul, sudah saya unggah di Google Classroom. Modul ini saya plot demikian. Paling lama saya akan bicara 5 menit. Kemudian Anda mengerjakan tugas. Jadi contoh isi langsung dikerjakan untuk recheck tanggung jawab, kedisiplinan, keseriusan Anda, dan batas waktu jam 15.00. Mari kita lihat yang pertama, sedangkan nanti berita sesudah UTS. Isi itu apa? Sebenarnya isi tidak jauh berbeda dengan artikel, hanya konteksnya berbeda, hanya masalahnya berbeda. Isi selalu dikaitkan dengan karya-karya non-fiksi. Selalu dikaitkan dengan karya-karya fiksi. Itu yang disebut isi. Sedangkan berita lebih pada karya yang non-fiksi. Itu sebabnya di dalam isi lebih erat dengan sudut pandang pribadi, lebih erat dengan interest pribadi, lebih erat dengan motivasi pribadi. Misal, selesai melihat film, entah di bioskop, entah di YouTube, saya sebagai esaiis lalu tersentuh untuk menulis esai mengenai film itu. Melihat kemacetan lalu lintas, saya terdorong untuk menulis bukan artikel, tapi esai dengan pendekatan pribadi. Itu sebabnya esai tidak jauh berbeda dengan feature, memotret dengan bahasa. Itu. Jadi isi tidak jauh dengan artikel, hanya sudut pandangnya berbeda, kompleksitas masalahnya berbeda, kemudian konteksnya berbeda. Isi lebih dekat dengan karya-karya kreatif, karya-karya sastra. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang esaiis? Yang pertama tentu pengetahuan yang luas. Ini pengetahuan yang luas. Ya, maka masa pandemi ini silakan digunakan. Seorang esaiis harus tahu psikologi, harus tahu sosiologi, harus tahu sejarah, harus tahu iptek, harus tahu hukum, harus tahu religiositas, harus tahu antropologi, harus tahu hukum, ekonomi. Semua aspek. Tidak bisa penulis esai hanya melihat dari satu sudut pandang. Nanti kering. Seperti kata dalam tempurung. Jadi syarat menulis esai adalah wawasan yang luas, yang melintas batas ke ilmu yang ada. Karena semua ilmu itu Tuhan berikan pada kita. Sehingga setiap orang seharusnya adalah ahli hukum, ahli sejarah, ahli ekonomi, ahli antropologi, ahli matematika, ahli fisika, dan seterusnya. Kalau Anda mau meninggalkan SMA ini dan itu belum, ini tiba saatnya. Anda punya waktu yang banyak. Referensi mana yang Anda butuhkan? Tentu berkait dengan pilihan ke perguruan tinggi. Jadi wawasan yang luas, lintas batas ke seluruh ilmu. Yang kedua, kemampuan analisis. Entah analisis struktural,
unsur intrinsiknya bagaimana, unsur ekstrinsiknya bagaimana, kemampuan analisis. Sehingga kemampuan analisis sama dengan kerja polisi ketika merekonstruksi sebuah kasus. Demikian juga kalau kita mau menulis esai, setelah membaca buku, setelah melihat film, setelah mendengarkan lagu, setelah melihat pameran lukisan, kita mencoba melihat strukturnya, rekonstruksikan. Oh begini, oh positifnya begini, buat negatifnya di sini. Yang ketiga, kemampuan intelektual. Kalau yang tadi wawasan, ya, yang kedua kemampuan analisis, merekonstruksi sebuah karya. Kemudian yang ketiga, kemampuan intelektual, kecerdasan. Orang yang cerdas tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang tidak, mana skala prioritasnya. Itu. Jadi kemampuan intelektual mampu menempatkan pada proporsinya, sehingga kalau benar benar, kalau salah salah. Itu dibutuhkan kecerdasan intelektual untuk menempatkan pada domainnya, untuk menempatkan pada porsinya, untuk menempatkan pada situasi dan kondisinya, untuk menempatkan pada ruang dan waktunya. Dan yang keempat, anak-anakku, untuk menulis esai tidak begitu susah. Yang keempat adalah kemampuan objektif. Ya, ini yang susah. Yang keempat. Ya. Yang keempat susah. Ya. Kalau saya harus mengatakan ini salah, ya salah. Kemampuan objektif. Tentu didasarkan pada daya nalar intelektual, daya analisis, wawasan. Ya. Kalau Cirebon kota wali, apakah saya masih menjadi kota wali? Saya harus mengambil decision, keputusan, iya atau tidak. Ini kemampuan objektif. Ya. Kemampuan objektif yang tumbuh dari dalam, dari batin rohani. Kalau dikaitkan dengan keilmuan yang berkait dengan religiositas, ya, batin rohani, religiositas. Kalau mau lebih gamblang, bacalah surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma mengenai suara hati. Silakan dibaca untuk referensi, baca referensi dari mana saja, tinggal kita mau atau tidak. Itu anak-anakku sekilas mengenai esai. Dan semua orang harus dapat menulis esai. Tidak susah, hanya wawasan dibutuhkan, kemampuan analisis dibutuhkan, kecerdasan intelektual dibutuhkan, dan kemampuan objektif. Ya, kemampuan objektif. Selamat siang, selamat pagi, maaf, selamat pagi. Nah, sebelumnya di sana ada satu contoh esai guru, siswa, orang tua stres dengan pelajaran online. Ini pernah, silakan dilihat di modul. Kalau belum ada, carilah di www.kabarcirebon.com. Ya, www.kabarcirebon.com. Tulislah apa yang ditulis dari esai itu. Begitu. Ini bukan tugas, tapi cara Pak Andi untuk ya mengetahui Anda itu serius tidak sih? Anda itu punya motivasi tidak sih? Itu. Jadi
jam 15.00 saya tunggu di Google Classroom. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.